aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Shalom, terpuji nama Tuhan Yesus, Juru Selamat umat manusia. Hari ini kita mengucap syukur atas kebaikannya. Kita diberi kesempatan untuk menikmati minggu yang baru, Minggu Advent keempat, dalam suasana sukacita menyambut perayaan kelahiran Kristus. Mari kita kirimkan pujian dari KPPK nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah. Jemaat diundang berdiri. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah.
bergema dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Yesus memerintahkan. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajar kasihnya, dan ajar kasihnya, ajar kasihnya. Nats pembimbing ibadah kita pada hari ini terdapat dalam Kolose 1 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita, memohon pertolongan Allah Tritunggal, menuntun dan menyertai kita dalam persekutuan pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa teduh. Ibadah Minggu pada hari ini kami akan mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami percaya Allah Tritunggal boleh menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sungguh suatu sukacita melingkupi kita saat ini, sekalipun berbagai tantangan menerpa kita, tetapi pengharapan dan kasih senantiasa menguatkan kita dalam menjalani hidup. Mari dengan penuh sukacita kita sambut kelahiran Sang Putra Natal. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 99, Kita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Raja damai yang besar, surya
hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat diundang berdiri bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Octavianus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama satukan hati di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur saat ini atas kasih karunia-Mu yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah online hari ini. Sungguh adalah sebuah sukacita bagi kami Tuhan. Di minggu keempat kami mempersiapkan diri untuk menyambut hari kelahiran-Mu, Tuhan yang memberi kami kesehatan, kekuatan, Tuhan yang menolong setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur bersama dengan semua jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami bersyukur untuk segala karya Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus dalam ketambahan usia di dalam sepekan ini. Kami percaya kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk Ibu Faniwati, bersyukur pula untuk Ibu Dr. Iriani, dan mungkin ada jemaat-jemaat simpatisan yang berulang tahun di bulan Desember ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah senantiasa mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Saat ini pula Tuhan, kami berdoa untuk persiapan perayaan Natal nanti malam. Tuhan memberkati, biarkanlah semua jemaat-Mu boleh bersama-sama untuk kami mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran Kristus untuk semua jemaat-Mu yang ada di GKI Gorontalo. Tuhan memberkati semua persiapan agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Juga saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Berkati bangsa ini Tuhan, pemulihan demi pemulihan boleh terjadi buat bangsa kami. Pemerintah yang Tuhan percaya akan berikan mereka hikmah bijaksana, sehingga boleh menjalankan pemerintahan dengan baik, memikirkan, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Setiap lembaga-lembaga dalam pemerintahan Tuhan senantiasa memberkati, sehingga dalam lembaga-lembaga yang ada Tuhan boleh membantu pemerintah untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang baik Tuhan buat bangsa ini. Yang berdoa secara khusus buat TNI Polri sebagai penjaga keamanan bagi bangsa ini. Tuhan berikan mereka hikmat, bijaksana, kesehatan, kekuatan. Tuhan melindungi mereka sehingga mereka tetap berkarya bagi bangsa ini. Juga saat ini Tuhan kami melepaskan berkat-Mu buat bangsa ini. Secara khusus Tuhan ada berbagai macam krisis yang terjadi. Secara khusus ya Tuhan untuk krisis sosial, bahkan
Kami berdoa Tuhan, ada kaum-kaum radikal, kelompok-kelompok radikal yang memiliki pemahaman yang keliru ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sadarkan mereka, ubahkan mereka, jamah mereka, agar mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mereka berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengubah hidup mereka dari cara hidup yang lama, dan mereka memiliki hidup yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Juga saat ini berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang di bangsa ini. Tuhan memberkati, biarlah setiap pemimpin gereja boleh bangkit bersinar bagi bangsa ini Tuhan, bagi daerah-daerah, bagi kota-kota yang ada ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu sehingga boleh menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menaikkan doa pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita mendengarkan bersama persembahan pujian yang akan disampaikan oleh duet Immanuel. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan.
tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan, tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Terima kasih untuk pujiannya. Kita bersyukur bersama atas pujian yang menguatkan kita di tengah-tengah kita menghadapi berbagai tantangan, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara.
Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bahwa Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan memberi persembahan yang telah disiapkan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil membawa persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 123, Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolong. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kita bawa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di hari yang indah ini ya Tuhan, di hari Minggu Advent yang keempat, kami boleh diberi kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Kami sadar ya Tuhan, persembahan yang kami bawa tidaklah sebanding dengan berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami akan percaya bahwa Engkau akan memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami. Diberkatilah kiranya persembahan yang telah kami berikan, dan biar kiranya persembahan yang kami berikan boleh berbau harum di hadapan Engkau dan boleh berguna bagi
pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati pengelola persembahan ini, dan berkati gereja kami, gereja GKI Gorontalo, dalam penata layanan di tempat ini. Ini doa dan permohonan kami Bapa, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melawan akan kehendak-Mu, sucikan kami dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini ke hadapan-Mu. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sambut perenungan dengan mengangkat pujian Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Ku padamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu meneguhkan kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di minggu ketiga pada bulan Desember ini kasih dan anugerah Tuhan kita tetap terus rasakan. Dan mengucap syukur karena dari hari ke hari Tuhan tetap jaga dan memelihara kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pada bulan Desember ini, kelahiran yang membawa pengharapan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Paulus. Dari tokoh ini kita melihat bahwa kelahiran barunya membawa harapan bagi banyak orang. Kepada siapa saja harapan itu diberikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, bagian firman Tuhan yang telah dibacakan oleh liturgis tadi, menjelaskan kepada kita akan bagaimana Paulus bertobat, bagaimana Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Hal ini membuktikan bahwa Allah tidak terbatas ruang dan waktu dapat menjamah setiap pribadi untuk diubahkan menjadi pribadi yang dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya. Mari kita melihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-7 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 dari firman Tuhan yang telah dibacakan. Firman Tuhan ini berkata, "Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika peristiwa di mana Yesus datang secara pribadi berjumpa dengan Paulus, teman-teman seperjalanan dari Paulus termangu-mangu melihat hal itu. Dari Kamus Bahasa Indonesia, termangu-mangu berarti mereka terdiam, dan diam mereka diakibatkan oleh perasaan di mana ada perasaan bingung, terkejut, dan seperti orang kehilangan akal. Ini yang dialami oleh teman-teman seperjalanan Paulus waktu melihat satu peristiwa yang luar biasa terjadi bagi Paulus pada waktu mereka dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Apa yang menjadi tujuan dari perjalanan menuju ke Damsyik? Ayatnya yang ke-9 di sini berkata, "Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengecam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar meminta surat kuasa dan seterusnya." Tujuan mereka untuk pergi ke Damsyik adalah untuk mengecam dan membunuh murid-murid Tuhan. Mengapa mereka harus pergi ke Damsyik, Bapak Ibu? Karena Damsyik adalah salah satu kota tertua yang terus-menerus dihuni di kawasan timur. Di bawah kekuasaan Romawi, kota ini menjadi salah satu kota utama dalam konfederasi kota-kota bergaya Yunani yang disebut Dekapolis.
Pada masa Saulus, Damsyik adalah pusat perdagangan yang sangat besar di antara Palestina dan wilayah-wilayah lainnya di kawasan Laut Tengah. Saulus atau Paulus berkobar-kobar hatinya untuk pergi ke Damsyik. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia mengetahui kalau dia tidak menghentikan orang-orang Kristen di sana, maka penyebaran kekristenan akan semakin meluas. Sehingga misi Paulus untuk pergi ke Damsyik adalah untuk menghentikan pemberitaan Injil. Rancangan Paulus berbeda dengan rancangan Tuhan. Tuhan menjamah Paulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kelahiran baru Paulus membawa pengharapan. Pengharapan bagi siapa Bapak Ibu? Memberikan pengharapan bagi teman-teman seperjalanan Paulus. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada waktu mereka menyaksikan apa yang terjadi pada waktu itu, mereka termangu-mangu, mereka terdiam, tidak bisa berkata-kata, bingung apa yang sedang terjadi. Dan setelah peristiwa itu terjadi, teman-teman seperjalanan Paulus tidak kemudian pergi, tetapi mereka tetap bersama-sama dengan Paulus. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-8, mereka menuntun Paulus karena pada waktu itu Paulus tidak bisa melihat, matanya menjadi buta. Mereka mendampingi Paulus 3 hari lamanya, menuntun Paulus sampai Paulus masuk ke rumah dari seorang yang bernama Yudas yang berasal dari Tarsus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang ini atau rekan-rekan, teman-teman seperjalanan Paulus melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus saat Tuhan menjamah Paulus. Dari peristiwa ini, bukan hanya Paulus saja yang dijamah dalam pertobatannya, tetapi juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia, teman-teman yang menyaksikan hal itu, menjadi pribadi-pribadi yang kemudian mengetahui bagaimana Paulus awalnya dijamah oleh Tuhan. Tidak ada keputusan untuk melarikan diri, tetapi mereka justru menyaksikan pertobatan dari Paulus. Kelahiran baru Paulus menjadikan teman-temannya dipenuhi dengan harapan akan keselamatan, bahwa mereka juga dijamah oleh Injil. Teman-teman menjadi saksi dari kehidupan jahat Paulus kepada kehidupan yang baru. Dan di dalam ayatnya yang ke-10, ketika firman Tuhan datang kepada Ananias yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi menemui Paulus, bahwa pergilah, temuilah Paulus, dia sekarang sedang berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada penolakan saat Tuhan menjamah Paulus. Dia menerima apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang datang secara pribadi. Setelah dia mengalami pertobatan, kelahiran baru, dia berdoa kepada Tuhan. Paulus berdoa sebelum Ananias datang. Dari firman Tuhan ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, apakah kita telah lahir baru, dijamah oleh Tuhan secara pribadi? Dan apakah orang-orang di sekeliling kita menjadi saksi dari perubahan kehidupan kita seperti Paulus yang awalnya berkobar-kobar untuk membunuh orang yang mengikuti jalan Tuhan, tetapi pada akhirnya dijamah oleh Tuhan dan kembali untuk tidak mau melakukan hal yang demikian, tetapi menjadi saksi Tuhan, alat Tuhan yang akan dipakai untuk memberitakan namanya. Ada seorang wanita penghibur yang bekerja setiap malam untuk melayani para pria-pria hidung belang. Tetapi ketika dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, istri dari seorang gembala, wanita ini kemudian dilayani. Dia kemudian bertobat dan pergi ke gereja. Sampai di gereja, saat dia mengikuti ibadah, hampir sepanjang ibadah itu berlangsung, wanita ini menangis terseduh-seduh.
Ibu gembala yang melihat hal itu kemudian berpikir, mungkin Tuhan telah menjamah dia di gereja, di dalam ibadah yang dia ikuti. Setelah ibadah selesai, ibu gembala bertemu dengan wanita ini. Kemudian bertanya, mengapa engkau menangis begitu sedih? Kemudian wanita ini berkata, Ibu gembala, Bapak majelis yang ada melayani pada hari ini adalah Bapak majelis yang seringkali saya temani dalam kehidupan malam saya. Itu yang membuat saya bersedih bahwa ada orang-orang di dalam gereja hidup beribadah tetapi tidak menunjukkan secara khusus kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Dan kemudian wanita ini dilayani dalam pemahaman pengenalan yang benar akan Tuhan oleh ibu gembala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kelahiran baru kita memberikan harapan keselamatan bagi orang lain? Apakah kelahiran baru kita merupakan kelahiran di mana kita yang dulunya jahat, dulunya tidak memuliakan Tuhan, sekarang diubahkan menjadi pribadi yang telah lahir baru, menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan? Teman-teman seperjalanan Paulus menyaksikan kehidupan Paulus dari jahat. Ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia menjadi baik, memberitakan Injil meskipun di tengah-tengah banyaknya tantangan seperti apa yang sudah dikatakan, bahwa ada banyak penderitaan yang akan dialami Paulus, tetapi Paulus mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik sebagai panggilan yang telah diberikan kepadanya. Di momen Natal tahun ini, mari kita belajar memberikan kehidupan kita. Saat kita berkata saya telah lahir baru, tunjukkanlah bahwa kehidupan lama, kehidupan yang jahat telah kita tinggalkan, dan kita memasuki kehidupan yang baru, di mana kita akan menyaksikan itu kepada orang-orang terdekat kita, rekan-rekan seperjalanan iman kita, suami, istri, anak-anak, kakak, adik kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita bekerja bersama dengan kita, menyaksikan perjalanan iman kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kelahiran baru dari Paulus memberikan harapan kepada Ananias bahwa kepercayaan di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Sewaktu Paulus dijamah oleh Tuhan dan akhirnya pergi ke rumah seorang yang bernama Yudas dari Tarsus, dia berdoa dan Tuhan datang secara pribadi kepada Ananias. Siapa Ananias, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 12, Paulus sendiri menyaksikan bahwa Ananias adalah seorang yang saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik. Firman Tuhan datang kepada Ananias. Ananias dipanggil secara khusus untuk melaksanakan tugas menumpangkan tangan kepada Paulus, dan kemudian Paulus bisa melihat. Waktu tugas ini diberikan kepada Ananias, ayat yang ke-13, Ananias menolak untuk pergi menemui Paulus. Apa alasannya, Bapak Ibu Saudara? Ayat 15 berkata, tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ada penolakan yang disampaikan oleh Ananias. Ayat yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Waktu tugas ini diberikan kepada Ananias, Ananias menolak karena Ananias mendengar bahwa Paulus ini adalah seorang yang sangat jahat. Tetapi lewat Paulus, Ananias kemudian diteguhkan. Firman Tuhan berkata bahwa memang dia ini adalah orang jahat, tetapi aku akan memakai dia. Meskipun betapa banyak yang harus terjadi di dalam kehidupannya, penderitaan, masalah dan pergumulan di dalam pelayanan yang ada, tetapi dia akan menjadi alat di tangan Tuhan. Dia menjadi alat pilihan. Ayat yang ke-15,
Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel. Dan aku sendiri akan menunjukkan betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung. Setelah mendengar firman ini, Ananias diteguhkan. Ayat 16, lalu pergilah Ananias. Dengan berani dan tegas, kontras dengan ayatnya yang ke-13, waktu Ananias menolak. Tetapi dalam ayatnya yang ke-16, dengan berani dengan tegas, Ananias berkata kepada Paulus, Saulus, saudaraku. Mengapa Ananias bisa berkata demikian? Awalnya dia berkata orang ini adalah orang yang sangat jahat. Tetapi ketika dia bertemu dengan Paulus, dia kemudian berkata saudaraku. Karena dia telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan akan memakai Paulus menjadi alat di tangannya. Bagi Ananias, kelahiran baru Paulus meneguhkan Ananias bahwa orang yang jahat sekalipun bisa berubah. Pemikiran dari Ananias bahwa seorang yang jahat itu tidak mungkin akan bisa berubah, tetapi ketika Tuhan menjamah, kelahiran baru Paulus menjadikan Ananias diteguhkan bahwa Tuhan sanggup menjamah orang yang jahat sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah dengan kesaksian kehidupan kita orang lain semakin diteguhkan akan firman Allah? Saat kita lemah iman karena masalah, saat kita lemah fisik karena sakit, apakah kita mencari peneguhan firman Tuhan atau kita mencari belas kasihan dari orang lain? Sehingga kita tidak bisa menyaksikan bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita selalu mengumbar, menceritakan, membagikan masalah-masalah kita seakan-akan tidak ada jalan keluar. Seakan-akan sepertinya kita tidak punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Hidup kita dipenuhi dengan banyak beban, banyak persoalan. Tapi mari kita belajar untuk menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita, menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan iman yang meneguhkan kita, agar semakin banyak orang lain yang diteguhkan lewat firman Tuhan yang kita hidupi. Ananias menyaksikan hal ini, bahwa orang yang jahat sekalipun bisa diubahkan oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita yang mungkin dulu adalah kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan, kehidupan yang jahat, kesaksian hidup kita banyak yang tidak menjadi berkat. Orang tidak suka berteman dengan kita, orang tidak suka sama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kehidupan yang jahat, kehidupan yang selalu menjadi batu sandungan. Mari tunjukkan hari ini bahwa kelahiran barumu membuktikan bahwa firman Allah itu ya dan amin. Tidak ada satupun yang bisa gagal. Ketika Tuhan menjamah, maka Dia akan memulihkan dari yang jahat menjadi baik. Dan biarlah lewat kesaksian hidup kita, ada orang-orang yang boleh juga menerima keselamatan, dan ada orang-orang yang diteguhkan di dalam iman percaya mereka, bahwa kita bisa diubahkan dari yang dahulu jahat menjadi baik. Mereka juga yang percaya kepada Kristus juga pasti bisa diubahkan oleh Tuhan. Ada peneguhan-peneguhan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi-pribadi yang hidup bersama-sama dengan kita. Kelahiran baru dari Paulus atau Saulus itu meneguhkan teman-temannya bahwa ada harapan keselamatan. Yang kedua, kelahiran baru Paulus memberikan harapan kepada Ananias bahwa kepercayaan di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Berkati jemaat-jemaatmu yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan iman kami kepadamu,
bahwa Paulus yang jahat sekalipun sanggup diubahkan oleh Tuhan. Dan dengan pertobatan, kehidupan baru Paulus memberikan harapan bagi para teman-teman seperjalanannya bahwa ada keselamatan di dalam Kristus. Dan kami juga belajar pagi hari ini bahwa kelahiran baru Paulus memberikan peneguhan iman bagi Ananias, bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Biarlah kehidupan kami dari yang jahat pada kebaikan, hal-hal yang baik yang kami lakukan setelah kami percaya kepada Kristus, boleh membawa orang lain untuk percaya kepada Kristus dan boleh meneguhkan firman Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar menghidupi firman-Mu setiap hari, agar kami pun menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, dapat dibaca oleh banyak orang, membawa kepada pertobatan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita boleh beribadah dari awal dan sampai pada firman Tuhan, boleh menguatkan iman kita. Dan saat ini kami mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati dalam ketambahan usia dalam sepekan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Pengumuman yang kedua, kami mengundang semua jemaat untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal Jemaat GKI Gorontalo yang dilaksanakan sebentar malam jam 6 sore. Bapak Ibu Saudara bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarga, karena Natal tahun ini kita hanya ibadah bersama dengan semua jemaat yang ada, tidak ada undangan dari luar. Dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Panitia sudah mempersiapkan semuanya dengan kapasitas ruangan yang cukup bagi jemaat GKI Gorontalo. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ibadah-ibadah dalam bulan Desember ini maupun di awal tahun sudah ada di buletin. Mari Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya sesuai dengan jadwal-jadwal pelayanan yang kami sudah sampaikan di warta jemaat. Demikianlah informasi gereja hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita bangkit berdiri, tenaikan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Yesus. Melangkahlah dalam iman, pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia demi kasih karunia akan melimpahi engkau di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, dan di dalam kehidupanmu di masa-masa akan datang. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal
Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali, ambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Kami pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita dalam sepekan dan kita akan berjumpa dalam ibadah perayaan Natal. Shalom.